Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman perempuan Indonesia, ketemu lagi nih dengan kita di podcast Teman Dengar Kita. Oh ya, sebelumnya kenalin, aku Kurnia dari tim Teman Dengar Kita. Kalau teman-teman dengerin episode sebelumnya, itu bersama Kak Koriah. Nah, di episode kali ini sama aku itu bagian edit-edit konten kita, atau kalau kerennya kita sebut direktur produksi dan editor dari Teman Dengar Kita. Insya Allah beberapa menit ke depan akan menemani kamu, teman-teman perempuan Indonesia, tentunya di ruang dengar kesayangan kita masing-masing ya. Bisa di Spotify atau di Google Podcast, semuanya sudah tersedia dan bisa didengarkan. Tentu dengan keyword pencariannya Teman Dengar Kita. Sedangkan untuk info update-nya bisa dilihat di Instagramnya @temendengarkita. So, biar kamu gak ketinggalan updatean setiap episodenya ataupun info-info lainnya, silahkan di follow ya akun Instagramnya di @temendengarkita. Nah, untuk episode kelima ini kita akan ngebahas tema tentang perempuan ya pastinya. Judulnya Perempuan Mesti Cerdas. Loh, emang kenapa? Wah, kalau kita analisis dari judulnya, berarti emang kita udah sama-sama tahu ya bahwa memang ada problem dengan hal ini. Dimana mungkin ada stigma yang berpikir seperti ini, perempuan mah gak usah sekolah tinggi-tinggi ya, buat apa? Nanti juga ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga, dasteran, berperang dengan aroma dapur, gak akan kepake ilmunya, dan seterusnya dan lainnya. Benar gak sih seperti itu? Oke, untuk ngebahas judul ini, Teman Dengar Kita mengundang teman kita. Beliau adalah seorang perempuan alumni kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana beliau ini konsen ngepoin gerakan perempuan. Namanya Ayu Arba Zaman. Oke, tanpa berpanjang kali lebar lagi, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana pandangan Kak Ayu mengenai perempuan mesti cerdas. Loh, emang kenapa? Silakan Kak Ayu. Ya, terima kasih kepada Kak Kurnia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bercengkrama dengan pendengar setiap podcast Teman Dengar Kita. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas nih, kenapa sih perempuan itu harus cerdas gitu ya? Emangnya kenapa gitu? Nah, kita sering dengar bahwa perempuan itu ketika dia sudah balik dewasa, dia akan memiliki status yang luar biasa, yaitu salah satunya adalah menjadi ibu. Nah, ibu itu adalah tempat di mana segala-galanya bermula bagi seorang manusia yang lahir di dunia. Pasti kita tahu kan bahwa ibu itu selain dia menyusui, hamil, melahirkan, itu juga dia memiliki tanggung jawab besar terhadap anaknya, yaitu dari mulai mengurus, mendidik, dan lain sebagainya sampai anak tersebut menjadi seseorang yang sukses dunia akhirat. Nah, banyak sekali yang harus dipelajari perempuan. Misal, dari mulai dia balik, dia harus tahu siapa mahramnya, bagaimana cara menjaga kehormatannya, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksinya. Kemudian misalkan setelah dia menikah, dia harus tahu bagaimana cara menjaga kandungannya, kemudian bagaimana melahirkan, dan ketika misalkan si buah hati lahir, dia harus bisa menyeimbangkan nutrisi diri untuk kemudian menjadikan anaknya sehat. Misalkan, mempelajari bagaimana membuat makanan pendamping ASI dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang mudah, makanya perempuan harus berilmu. Selain harus memikirkan bagaimana si buah hati tumbuh sehat, perempuan juga harus bisa memikirkan atau memproyeksikan bagaimana anaknya tumbuh kelak. Misalkan dari segi pendidikannya, perempuan harus mengerti bagaimana anak dididik agar ia tidak semata-mata sukses dunia. Misalkan jadi profesor, kemudian jadi ahli di bidang tertentu, tapi perempuan juga harus bisa memproyeksikan anaknya sebagai seseorang yang mempunyai tujuan atau cita-cita kesuksesan di akhirat. Nah, dengan tanggung jawab yang sedemikian besar itu, kita bisa tarik kesimpulan bahwa perempuan itu harus cerdas karena dia yang biasa kita kenal bahwa ibu adalah madrasatul ula. Berarti perempuan ketika dia lahir, dia harus diproyeksikan menjadi manusia yang cerdas. Karena pada prinsip-prinsip hidup Islam, dia harus bisa sukses dunia akhirat. Maka untuk menuju jalan-jalan itu, seseorang atau hamba
termasuk salah satunya perempuan, harus memiliki ilmu. Nah, Masya Allahnya, Allah telah menjanjikan kemuliaan bagi setiap amanah-amanah yang telah diberikan kepada perempuan. Jadi, teman-teman gak usah keki, gak usah kesel kalau misalkan kita diwajibkan untuk mencari tahu, mencari ilmu untuk segala kebutuhan yang akan kita hadapi kelak ketika menjadi Madrasatul Ula. Jadi, mulai sekarang kita terus mengupgrade diri. Nah, tapi teman-teman, di luaran sana ternyata masih banyak perempuan-perempuan muslim yang tidak sadar atau belum sadar tentang fungsi dan perannya sebagai perempuan dan umumnya sebagai khalifah di muka bumi. Banyak perempuan muslim di zaman ini yang tanpa sadar telah terjebak dalam krisis ilmu. Kenapa? Alasannya gitu ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu benar? Nah, kalau misalkan kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi tuh kita terbawa arus. Oh iya ya, selama ini saya menjadi istri di rumah aja nih, kerjaannya cuma nyapu, masak, ngurus anak. Padahal saya juga bisa tuh kayak suami, misalkan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, bisa jadi kita akan terperosok kepada sesuatu yang mana dia menyepelekan tugas-tugas yang mulia, yaitu menjadi Madrasatul Ula. Banyak perempuan muslim yang ketika dia terjun ke dunia keluarga, dia tidak siap mendidik anak, kemudian tidak siap dengan peran-peran yang harus dia lakukan sebagai seorang ibu, dan lain sebagainya. Sehingga banyak loh teman-teman, yang mana ketika perempuan itu menjadi ibu, dia menggugat, loh kok saya nggak bisa ya sebebas suami saya pergi bekerja, kemudian aktif di politik, atau aktif di organisasi di luar rumah, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang sampai berpikir bahwa tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mulia dan mendidik anak itu sebagai upaya mengkerdilkan perempuan. Krisis ilmu yang terjadi pada perempuan ini sangat membahayakan loh teman-teman. Karena krisis ilmu yang terjadi pada perempuan ini, perempuan jadi nggak tahu apa sih fungsi dia sebagai perempuan, peran apa yang harus dia lakukan. Sehingga kalau misalkan perempuan yang mengalami kekacauan dalam berpikir, bisa kebayangkan bagaimana generasi yang lahir selanjutnya. Generasi yang lahir selanjutnya mungkin akan mengalami confusion of knowledge, yaitu generasi tersebut bingung, mana sih ilmu yang benar? Kalau sudah seperti itu, bisa jadi akan terjadi loss of adab. Anak-anak muda banyak kehilangan adabnya kepada orang tua, kepada ilmu, kepada guru. Mereka tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika sudah seperti ini, akan lahir seorang pemimpin yang tidak terkualifikasi sebagai pemimpin. Nauzubillahi min dzalik. Nah, krisis ilmu yang terjadi ini akhirnya membuat perempuan keluar rumah dan mengejar eksistensi yang menjauhkan dia terhadap kewajiban yang sesungguhnya. Nah, udah kebayangkan teman-teman apa akibatnya kalau misalkan perempuan gak cerdas atau mengalami krisis ilmu. Tapi ada yang nanya nih, kalau kayak gitu kepentingan perempuan menuntut ilmu cuma buat anak, cuma buat keluarga. Apa nggak boleh perempuan pinter untuk misalkan menjadi anggota DPR, kemudian menjadi peneliti, menjadi profesor, dan lain sebagainya. PR-nya adalah, jika untuk melakukan kewajiban sesungguhnya saja kita harus cerdas, maka jika kita ingin melakukan hal lain di luar kewajiban, kita harus lebih cerdas lagi. Jawabannya adalah, tentu saja boleh, asalkan kita tidak meninggalkan kewajiban yang sesungguhnya dan tidak melanggar syariat. Memanage prioritas, memanage waktu, dan tahu proporsi yang adil untuk keluarga dan amanah yang lain. Oke, berarti memang betul ya tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Kak Ayu dan sudah kita dengarkan bersama-sama bahwa memang sebagai perempuan itu harus cerdas teman-teman. Karena perempuan bila mana ia menjadi ibu berarti ia berperan sebagai Madrasatul Ula, di mana ia diproyeksikan harus cerdas agar sukses dunia akhirat. Dan untuk kesuksesan dunia akhirat itu salah satunya dengan ilmu. Tadi juga disebutkan ke Ayu bahwa banyak sekali yang harus dipelajari seorang perempuan terkait peran-perannya yang akan dimainkannya. Maka teman-teman, janganlah sampai kita termasuk golongan perempuan muslimah yang belum sadar gitu dan terjebak dalam krisis ilmu, sehingga akhirnya menyepelekan peran kita sebagai perempuan. Lalu selanjutnya generasi yang terbentuk pun akan kacau.
Nah, Kak Ayu, tentang krisis ilmu pada perempuan tadi, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih Kak yang menyebabkan perempuan itu mengalami krisis ilmu? Nah, pertanyaan bagus banget nih dari Kak Kurnia. Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan perempuan mengalami krisis ilmu. Yang pertama adalah faktor internal. Di faktor internal ini, krisis ilmu yang terjadi pada perempuan disebabkan karena kurangnya kontemplasi atau tradisi berpikir secara mendalam yang dilakukan oleh perempuan. Jadi, dalam misalkan mengambil keputusan, dalam misalkan menentukan arah hidup, itu perempuan gak banyak berpikir panjang. Kayak misalkan, dia ingin menikah, tapi dia buru-buru. Dia nggak memikirkan apakah saya sudah siap menjadi seorang istri, apakah saya sudah siap menjadi seorang ibu. Kalau kata orang Jawa bilang, wes pokoknya yang penting payu. Padahal teman-teman, mempersiapkan diri menjadi istri dan ibu itu berbeda sekali dengan mempersiapkan diri menjadi pengantin. Kebanyakan dari kita memaknai memantaskan diri itu sangat umum. Mungkin saja besok kita siap menikah, tapi apakah kita siap di hari-hari berikutnya kita akan menjadi ibu? Memutuskan sesuatu yang fundamental tanpa kontemplasi berdasarkan ilmu yang benar akan mengakibatkan kegagalan sebagai suatu keniscayaan. Yang kedua adalah faktor eksternal yang menyebabkan perempuan mengalami krisis keilmuan, yaitu salah satunya lemahnya kepemimpinan laki-laki. Nah, teman-teman, saat ini banyak sekali kita temukan bahwa laki-laki muslim kurang memiliki pemahaman tentang konsep keluarga dalam Islam, kemudian konsep hak dan kewajiban sebagai perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Lemahnya kepemimpinan laki-laki ini nggak bisa dinafikan, karena salah satu penyebab datangnya gelombang feminisme begitu mudah itu adalah karena laki-laki yang kurang merepresentasikan keindahan ajaran Islam. Akan tetapi, ini PR kita bersama ya teman-teman, artinya bukan hanya laki-laki yang memiliki tugas untuk merepresentasikan Islam sebagai ajaran yang indah. Perempuan juga punya. Ada banyak lagi nih faktor eksternal yang menyebabkan perempuan mengalami krisis ilmu. Selanjutnya itu ada lingkungan fisik yang kurang mendukung perempuan untuk menuntut ilmu, kemudian kurangnya otoritas keilmuan yang memahami permasalahan tentang perempuan, kemudian juga kurangnya referensi tentang tokoh-tokoh intelektual muslimah di masa lalu yang bisa menjadi teladan bagi perempuan masa kini. Kebayangkan kalau misalnya kita nggak punya tokoh-tokoh yang bisa kita teladani dan kita contoh, kita jadi bingung. Seperti apa sih perempuan yang ideal itu menurut Islam? Ada banyak sekali faktor eksternal yang membuat perempuan mengalami krisis ilmu. Akan tetapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ghazul fikr atau perang pemikiran menjadi salah satu penyebab perempuan mengalami krisis keilmuan. Karena dengan ghazul fikr, kita akan dihijabi dari kebenaran-kebenaran yang hakiki yang Islam ajarkan kepada kita. Cara berpikir perempuan dirusak dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, melalui fashion, melalui makanan, melalui film, dan lain sebagainya. Sehingga perempuan dihijabi dari kebenaran yang hakiki. Belum lagi isme-isme atau ideologi yang datang dari peradaban lain, yang sebetulnya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Maka sejatinya bukan amanah mendidik anak atau mengurus rumah tangga yang mengkerdilkan perempuan, akan tetapi isme-isme yang memisahkan perempuan dari fitrah yang telah mengkerdilkan perempuan. Baik, begitu ya teman-teman, ada faktor internal dan eksternal yang telah disebutkan Kak Ayu tadi, mengapa akhirnya perempuan itu mengalami krisis ilmu. Maka dengan mengetahui faktor-faktornya yang telah disebutkan tadi, semoga membuat kita bisa menghindarinya, menjauhinya, bahkan bergerak untuk memberantasnya ya. Nah, selanjutnya kita dengarkan puisi penutup yang akan dibacakan Kak Ayu. Oh ya, puisinya ini karya seseorang yang juga menggilai ilmu. Silahkan Kak Ayu. Ya, mungkin sampai sini dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk segala khilaf yang telah saya lakukan. Sukses terus untuk podcast teman dengar kita. Sebelum saya undur diri, izinkan saya menyampaikan salah satu puisi tentang kesabaran menuntut ilmu, karya seseorang yang gila akan ilmu. Teruntuk seluruh perempuan dimanapun berada yang senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Dalam lembaran-lembaran ini kita akan menyaksikan
bahwa fase mencari ilmu adalah fase yang sangat sulit dan berat. Simpul-simpul kesabaran akan terputus sebelum meraihnya. Tekad baja manusia akan pecah di hadapannya. Yang berhasil melewatinya hanyalah orang-orang yang besar lagi berjiwa pahlawan, dari kalangan penggila ilmu, yang dapat merasakan kelezatannya, dan yang bertekad bulat meraihnya. Walau demi hal itu, ia harus menghadapi berbagai rintangan. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Ayu untuk sharingnya hari ini. Banyak sekali pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh Kak Ayu tadi, dan akhirnya juga menjawab judul episode kita kali ini. Perempuan mesti cerdas loh, memang kenapa? Ya, intinya untuk menuju sukses dunia akhirat, kita harus berbekal ilmu. Dan ingat, sebagai perempuan, kita juga manusia yang sama-sama diberikan potensi akal oleh Allah, dan hal itu harus dimanfaatkan seiring juga dengan perintah tolabul ilmi atau kewajiban menuntut ilmu. Kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Oh ya, sebenarnya pembahasan tentang kedudukan ilmu dan perempuan ini akan sangat panjang dan kompleks jika kita bahas tuntas. Jadi teman-teman, untuk selengkapnya pembahasan Kak Ayu yang berkaitan dengan judul podcast kali ini, silahkan bisa disimak di artikel di Cisgender, tulisannya Dr. Dinar Dewi Kania. Oke, cukup sekian teman-teman untuk episode kelima ini. Semangat menuntut ilmu ya teman-teman perempuan Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan share podcast teman dengar kita ini ke teman-teman kita perempuan untuk menebar kebermanfaatan lebih banyak lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.